Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Anda Percaya Mukjizat. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya Fani Paendong. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Tuhan mengerjakan mukjizat kepada kita dari sesuatu yang tampaknya kecil, tampaknya sangat sederhana. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung.
Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam pembacaan di awal renungan hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya, bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Terkadang dalam hidup kita ini, kita sudah tahu apa jawaban, apa yang harus kita lakukan. Tapi Yesus menginginkan kita supaya bertindak lebih dahulu dengan iman. Sekalipun mungkin iman kita sangat kecil, tapi Yesus hargai. Dan Yesus bisa melakukan sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Sesuatu yang sangat sederhana itu menjadi luar biasa di dalam tangan Tuhan. Mari hari ini kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Biarkan selebihnya Tuhan yang melakukan bagiannya. Haleluya. Amin.